Sementara itu, pemirsa, PMI DKI Jakarta mengalami krisis stok darah hingga penurunan stok darah ini mencapai 80%. Menurunnya jumlah stok darah membuat PMI DKI Jakarta gencar mencari pendonor yang bersedia mendonorkan darahnya di tengah pandemi COVID-19. Menurunnya pasokan stok darah karena masyarakat membatasi kegiatan dengan tidak keluar rumah atau WFH selama pandemi COVID-19. Untuk mencukupi kebutuhan pasien, pihak PMI Jakarta meminta keluarga pasien untuk mendonorkan darah agar kebutuhan pasien tetap tercukupi. PMI juga menjamin proses donor tetap aman dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dan kita sudah terhubung dengan reporter iNews Vito Erlangga di kantor PMI Jakarta. Vito, bagaimana kondisi stok darah saat ini? Ya, baik Deta dan pemirsa, betul seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa pada saat ini di masa pandemi PMI DKI Jakarta mengalami krisis stok darah yang mana jika berdasarkan data yang kami terima, jika biasanya dalam satu hari PMI DKI Jakarta bisa mengumpulkan 1.000 pendonor dalam setiap harinya, namun di masa pandemi ini pendonor menurun jumlahnya sekitar 80% menjadi rata-rata sekitar 200 pendonor dalam setiap harinya. Sedangkan dalam satu hari PMI DKI Jakarta membutuhkan sekitar 1.000 kantong darah yang hanya bisa dihasilkan dari minimal 700 pendonor. Lantas apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh PMI DKI Jakarta untuk mencukupi kebutuhan darah? Saya akan mengajak Anda langsung untuk berbincang dengan Kepala Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta, Dr. Niken Ritchie. Selamat siang Bu Dokter. Bu Dokter, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini PMI DKI sendiri sedang mengalami krisis stok darah. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih. Kami sudah berkoordinasi tentunya dengan instansi terkait seperti TNI Polri, kemudian instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, misalnya seperti dalam minggu ini kami berkoordinasi dengan relawan siaga, relawan Sandiaga Uno selama 1 minggu, hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kami memang sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat ini untuk mengajak teman-temannya atau komunitas-komunitasnya untuk berdonor darah. Iya Bu, selama masa pandemi ini apakah ada perbedaan Bu untuk terkait dengan proses transfusi atau donor darah sendiri Bu? Bisa dijelaskan. Oke, kalau untuk proses donor darahnya, di sini kami menerapkan protokol kesehatan tambahan, misalnya pemeriksaan suhu sebelum masuk ke dalam lokasi kegiatan donor darah, kemudian melakukan pembersihan ruangan, bahkan peralatan perlengkapan tempat tidur antar pendonor kami bersihkan selalu supaya pendonor berikutnya merasa nyaman. Selain itu, kami juga mengatur jarak, bahkan juga waktu kedatangan para pendonor kalau ada suatu kegiatan donor darah bisa diatur, ada yang datang jam 9, mungkin 9:04, 9:30 dan seterusnya supaya protokol kesehatan PSBB bisa kami laksanakan dengan baik. Dr. Niken Ritchie, Kepala Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta. Ya, pemirsa, seperti yang disebutkan oleh Dr. Niken tadi bahwa dengan adanya penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat di PMI DKI Jakarta diharapkan masyarakat untuk tidak ragu dalam melakukan donor darah. Hari ini bisa untuk menunjang atau mencukupi kebutuhan donor darah yang saat ini semakin menipis di DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Vito atas informasinya. Masyarakat juga diimbau untuk mendonorkan darahnya di tengah pandemi ini.